Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Pada pertemuan kali ini sudah masuk pertemuan kita yang ke-7 ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menganalisis bidang kajian semantik ya dalam kajian bahasa daerah yang ada di Kalimantan Barat. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bapak juga sudah menjelaskan terkait dengan beberapa bidang kajian seperti bidang kajian fonologi, kemudian bidang kajian morfologi, dan bidang kajian sintaksis. Itu mohon juga dipahami oleh mahasiswa sehingga nantinya ini akan menjadi satu kesatuan yang utuh di mana bahasa daerah ya itu bisa dikaji dari beberapa bidang kajian, termasuk pada kesempatan pada kali ini kita akan melihat seperti apa bidang kajian semantik pada bahasa daerah. Nah, baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan contoh analisis dari bahasa Melayu dialek Sambas. Nah, ini beberapa bentuk istilah ya, bentuk kata yang digunakan nanti akan kita coba interpretasi secara semantik, baik itu secara leksikal maupun secara pragmatis ya. Satu, misalnya contoh kata jape, jape, jape. Apa sih jape itu ya? Nah, kalau masyarakat Sambas itu mengenal istilah jape. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu ya cicip ya, icip, icip, cicip. Nah, secara leksikal makna ini mengacu pada mencicipi satu makanan atau menyentuh makanan ya. Nah, itu disebut dengan jape. Nah, tetapi secara pragmatis, dilihat dari konteks penggunaan kata ini, uh, jape ini bermakna mencicipi atau menyentuh makanan sekadar menghargai pemberian dengan maksud tidak menyinggung perasaan orang lain yang menawarkan makanan. Jadi ketika kita ditawarkan makanan oleh orang lain ya, kita itu menghormati kita tidak boleh menolak, tetapi kita menggunakan istilah jape. Nah, dicicipi baik disentuh secara langsung atau dicicipi sedikit ya lewat indera perasa. Nah, kemudian istilah kedua ada istilah kemponan. Kemponan. Nah, kemponan ini apa sih kemponan? Nah, komponen ini bisa dilihat secara leksikal ya atau secara pragmatis. Secara leksikal komponen ini dapat diartikan sebagai malapetaka yang dapat menimpa seseorang. Nah, kata ini lebih berkaitan dengan istilah jape tadi ya. Nah, jika seseorang itu ditawarin makanan kemudian menolak ya, ada mitos, ada kepercayaan dalam suatu masyarakat bahwa ketika menolak makanan itu akan dapat malapetaka atau dapat musibah ya. Nah, itu istilahnya disebut dengan komponen. Nah, secara pragmatis atau secara kontekstual penggunaan bentuk kata komponen ini lebih kepada kepercayaan tentang adanya malapetaka atau kejadian buruk ya yang dapat menimpa seseorang jika menolak makanan atau minuman yang ditawarkan tanpa mencicipi atau menyentuh makanan tersebut. Nah, jadi uh, ini lebih pada perspektif budaya ya, mitos kepercayaan sebuah masyarakat. Nah, tapi secara pragmat, secara semantik ini bisa kita kaji bahwa secara semantik sebuah kata itu secara struktural ya, secara struktural artinya dari kata tersebut ya makna secara kamus ya leksikal kita bisa lihat seperti ini, kemudian makna yang ditimbulkan dari aspek budaya atau kita lebih kepada konteks penggunaannya yang secara pragmatis itu juga akan menimbulkan
persepsi atau pergeseran makna yang berbeda dari makna asalnya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang ketiga, ini adalah bentuk istilah uh, merasuk. Nah, merasuk. Apa sih merasuk? Ini sebuah penyakit ya. Kalau dalam masyarakat Sambas itu, merasuk itu bisa dikatakan sakit atau demam ya. Secara leksikal ini bisa kita sebut sebagai istilahnya masuk angin. Nah, merasuk berarti masuk angin. Nah, tetapi tidak demikian secara kontekstual atau makna secara pragmatis, merasuk ini dapat diartikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh angin yang biasanya menyebabkan ada anggota tubuh yang kembang. Nah, akibat angin. Namun berbeda dengan kembung atau masuk angin di perut. Nah, merasuk ini biasanya berupa angin yang masuk ke tubuh atau bagian tulang belulang atau ya urat kembang. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi menarik sekali ketika kita berbicara tentang bahasa daerah yang ada di Kalimantan Barat ya, kita bisa mengkaji secara semantik. Nah, ini merupakan contoh beberapa kajian semantik. Kita bisa lihat secara leksikal maupun secara pragmatis ya. Nah, mungkin tidak hanya sekedar pada kajian semantik saja, nanti kita bisa kaitkan berbagai bahasa daerah itu sesuai dengan aspek kajian misalnya etnolinguistik. Nah, nanti itu akan lebih menarik. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini fokus pada kajian semantik saja. Nah, harapan Bapak setelah menyimak video pembelajaran ini, mahasiswa dapat membuat analisis kata atau istilah di dalam bahasa daerahnya masing-masing, seperti yang sudah dijelaskan. Jadi nanti di rumah silakan untuk membuat kajian seperti ini ya. Cukup 5 buah kata saja, 5 buah kata. Nanti 5 buah kata itu silakan dibuat untuk makna leksikalnya dan makna pragmatisnya ya. Nah, jadi cukup sekian untuk tutorial pembelajaran kita pada aspek kajian semantik ya. Sampai di sini, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.